Kehamilan Indah Permatasari agaknya tak membuat hubungannya dengan sang ibu membaik. Nursia, ibu Indah, bahkan mengaku kembali kecewa dengan perbuatan anaknya. Lantas hal apa yang membuat sang ibu kecewa? Dan benarkah hal tersebut berkaitan dengan ucapan Indah yang membuatnya sakit hati? Di sisi lain, baru-baru ini beredar potongan video di mana Indah menangis lantaran mengenang sang ibu yang tak hadir dalam acara pernikahannya. Potongan video tersebut pun kembali dikaitkan dengan hubungannya yang tidak juga membaik. Lantas benarkah sempat ada momen di mana Nursia meminta maaf dan memeluk langsung anaknya Indah? Dan benarkah pula sudah ada pintu maaf yang akan dibukanya untuk sang anak dan juga menantunya? Permasalahan rumah tangga Indah Permatasari dengan sang suami Ari Kriting memang disebut-sebut lantaran profesi Ari sebagai komedian. Lantas seperti apa Ibunda Indah menilai hal tersebut? Dan seperti apa pula Nursia menyebutkan status para menantunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak dipersunting pacar yang kini resmi menjadi suaminya Ari Kriting, hubungan Indah Permatasari dengan sang ibu Nursia memang tak juga mendapat restu. Ya, sejak berpacaran hingga menikah di tahun 2021 silam, Nursia tak pernah memberikan restu hingga buntutnya tidak menghadiri pernikahan sang anak. Kala itu, Nursia sempat mengutarakan jika anaknya diduga mendapatkan guna-guna sehingga tidak mau memberikan restunya untuk pria kelahiran Kendari tersebut. Kini, setelah setahun lebih usia pernikahannya dan juga usia kandungannya yang telah memasuki usia 5 bulan, reaksi yang sama ternyata masih diperlihatkan Nursia. Tidak hanya itu, ibu 7 orang anak ini bahkan kembali membeberkan permasalahan baru yang menurutnya sempat membuat hatinya kembali sakit. Maka seperti inilah saat Nursia, ibu Indah, membeberkan permasalahan barunya dengan anaknya Indah Permatasari. Nauzubillah min dzalik. Saya tidak. Sudah terlanjur sakit hati. Kenapa bikin sakit hati? Oke lah kemari-kemari, barangkali namanya manusia ya, ada salahnya. Saya manusia biasa, saya punya banyak dosa. Allah aja bisa memaafkan manusia, ya, apalagi saya. Tapi ini orang tidak berhenti-berhentinya ya, tidak berhenti-berhenti secara liciknya, secara sadisnya, secara tulisannya, secara lisannya. Dia mengatai saya. Terus saya salah apa? Kemarin pagi tiba-tiba dia marah. Dia WA ke anaknya saya, Sinta. Sinta kirim ke papinya, kirim ke kakaknya di Makassar. Terus saya sudah tahu papinya ngomong ngalur ngidus, tapi saya lagi perbaiki lantai aglonema atau tanaman di depan. Oh, ada masalah ini saya dengar di sini, saya orang ngomong di dalam lewat telepon. Tapi kan saya pikir sudahlah gitu kan. Terus anak saya yang telepon dari Makassar, Mami, tidak tahu ada masalah apa lagi ini Mami dengan Indah, dia bilang gitu. Ada apa? Kan saya tidak ada masalah, tidak pernah saya singgung orang. Terus saya bikin konten kemarin kan mertua saya yang ngomong, coba, bukan mulut saya. Mertua saya. Karena pertanyaan saya di situ, Ma, bagaimana Mama hidup sama saya selama 20 lebih tahun sama saya? Karena di luar sana orang menilai saya ini jahat.
Orang menilai saya ini arogan. Orang menilai saya ini mau mantu orang kaya. Orang di luar sana melihat saya ini melihat mau mantu kaya ganteng. Terus memang pernah di dalam mulut saya yang keluar dari kata-kata itu kan tidak ada. Terus yang ngomong suami saya, ya suami saya menilai itu. Apakah disuruh sama Indah? Wallahu a'lam bishawab. Bukan saya. Tipe saya bukan begitu. Ya, permasalahannya masih mengganjal di hati Nursia, agaknya menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, Indah sempat mengunggah sebuah video terkait kepulangannya kembali ke rumah orang tua. Dalam video tersebut, Indah bahkan sempat bertemu ayah, nenek, dan juga memijat kaki sang nenek. Meski begitu, tidak terlihat sosok Nursia ibu Indah dalam video tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Nursia terkait kehamilan Indah? Dan benarkah sempat terjadi pertemuan saat kunjungan Indah ke kediamannya? Sekarang aku sudah ada di rumah, orang tua aku sama anak aku mau survei, mau bikin kitchen set. Say hi. Halo gitu. Halo. 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 Kalian terlambat saya sudah lama. Ini seperti apa nih mungkin tanggapannya pas pertama kali tahu? Tidak ada kaget, tidak ada biasa aja. Tidak ada saya merasa bagaimana. Karena itu kembali lagi sayangku ya, itu haknya dia. Itu haknya dia dengan Allah, tanggung jawab dia dengan Allah, tanggung jawab dia di dunia dan di akhiratnya dia. Itu dengan kandungannya. Memang saya tidak pungkiri Indah itu anak saya. Tetap darah saya mengalir di situ. Dari ya Sinta terus ke papinya. Papinya yang kasih tahu saya. Mau hubungi apa? Dia yang tidak mau hubungi saya, dia yang tidak mau dekat sama saya, dia yang tidak mau jijik lihat saya. Dia yang jijik begini lihat saya. Kalau dia datang ke saya siapkan makanan, walaupun dia tidak panggil saya, walaupun tidak salaman saya. Karena aku pikir dia akan berbadan dua. Saya siapkan, saya bakar ikan bakar sambal bima itu dia suka sekali dengan sayur bening atau sayur santan kangkung tumis saya siapkan. Kalau dia datang itu saya bilang sama orang kerja di rumah, saya bilang, Ibu Foni tolong ya siapkan makan itu, jangan sampai dia koreksi semua itu kalau yang kotor. Saya bilang gitu, jangan sampai kotor ini rumah, dia sudah biayai ini rumah, saya bilang gitu, bersihkan. Saya itu kalau tahu Indah datang, semua saya kasih tahu, Mak, jangan sampai itu dikoreksi sama dia, pasti larinya ke saya gitu kan. Jadi kita itu prepare apa-apa di sini itu kalau dia datang kayak raja, bagaimana sih kita hormat. Karena itu anak tidak pernah jahat sama saya. Kemarin tuh 3 hari pas Kak Indah di sini berarti Mama nggak ketemu. Gini ceritanya sayangku, itu kan saya tidak tahu datangnya Indah malam-malam. Saya kan jam 10 kalau tidak salah itu. Pagi baru saya dikasih tahu sama anakku yang laki-laki. Dia bilang, Mami, jengkelku ja. Dia bilang gitu. Kenapa sayang, kan itu anak jarang ngomong. Itu kenapa jengkel? Dia kan masuk di kamar saya jam 10 pagi. Jengkelku ja. Kenapa jengkel? Saya demi Allah tidak saya tahu itu apa bicaranya Indah dengan adik. Kenapa nak? Itu Indah kan dulu kan biasa menghormati sekali sama kakaknya itu dihormati, karena masalah begini sampai dia tidak hormat lagi sama kakaknya. Kalau saya sih lebih suka masalah ini kita hadapi dan kita pasrahkan kepada Allah aja lah. Maksudnya kan ini juga memang mungkin balik lagi ke masalah komunikasi tadi itu, mungkin komunikasinya belum ketemu. Di sisi lain, baru-baru ini beredar potongan video di mana Indah menangis mengenang sang ibu yang tidak hadir dalam acara pernikahannya. Lantas bagaimana momen tersebut? Dan benarkah pula sempat ada momen di mana sang ibu meminta maaf dan memeluk langsung Indah?
Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Hubungan Indah Permatasari dengan sang ibu mau tidak mau memang menjadi kesedihan besar baginya. Dalam video yang beredar di sosial media baru-baru ini, sempat viral potongan video di mana Indah Permatasari sempat menangis lantaran mengingat momen di mana sang ibu tidak hadir dalam momen sakral pernikahannya. Masih dalam video yang sama, Indah pun sempat ditenangkan oleh sang suami Ari Kriting yang menenangkannya jika semua masalah pasti akan berakhir dan menemukan solusi. Lantas bagaimana Nursia menilai hal tersebut? Dan benarkah ada pintu maaf yang dibukanya untuk sang anak dan menantunya? Ya, mereka yang potong kemarin sayang, bukan saya. Saya pikir itu masih ada harapan barangkali baik. Tapi ini kemarin. Tanya ke Indah Permatasari, tanya ke laki-laki, pasti kerjasama 2 orang ini. Apa yang dia WA ke suami saya, ke Sinta Mutiara Bella sama Rizky Yanti sama Rizky Yanti. Apa yang dia kirim itu yang dia share. Jangan tanya ke saya, tanya ke Indah Permatasari sama laki-laki. Apa yang dia sumpah serapah sama saya, dia sudah tutup katanya. Terus saya mau tanya apa? Saya mau tanya apa? Dia sudah tidak ada lagi, dia tidak panggil lagi saya mami. Dia panggil dia. Sampai mati katanya. Tidak mau memaafkan saya. Terus saya salah apa? Sampai mati katanya. Indah Permatasari yang ngomong, bukan saya. Dia sendiri yang tutup. Dia sendiri yang tutup rezekinya. Hanya Allah yang bisa menilai apakah mulut saya yang kotor atau mulutnya mereka. Atau hatinya mereka yang jahat. Silakan Allah yang menilai. Tidak ada kekuatan saya. Saya kembali lagi, tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan saya. Mau dianggap buruk ya udah, mau dianggap baik ya udah. Kesalahannya kita sekarang ini gitu, kita kurang berdamai dengan keadaan kita sebagai manusia sehingga kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk terlihat baik gitu. Saya pikir sih justru itu yang membuat orang gagal melihat kita sebagai manusia. Mungkin ya apa label-label yang dilekatkan sama orang, public figure. Saya sih menjadi manusia biasa aja gitu. Kalau saya sedih, kalau saya marah. Ada hal-hal yang membuat saya marah, ada hal yang membuat saya sedih, ada hal yang membuat saya baik-baik saja, bahagia gitu. Jadi untuk saya sih tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang saya sebaik apa atau saya seburuk apa gitu. Meski enggan membuka pintu maaf, namun sebagai ibu, Nursia tentu sangat menyayangi anaknya. Apalagi ibu 7 orang anak ini juga sempat menyinggung jika keberhasilan anaknya di dunia entertainment hingga namanya besar seperti sekarang ini tidak lepas pula dari jasa-jasanya. Lantas seperti apa Nursia membeberkan perjuangan untuk Indah? Dan benarkah pula sempat ada momen di mana Nursia meminta maaf dan memeluk langsung buah hatinya tersebut? Halo Indah Permatasari yang mulia, yang terhormat. Uang kamu dapat itu film 300 juta, 200 juta, 100 juta. Itu siapa yang berjuang dari nol? Siapa yang berjuang? Coba. Siapa yang berjuang? Coba. Kasih masuk di Instagram 10 juta, 20 juta, cuma kasih masuk foto. Yang berusaha siapa? Coba. Coba. Siapa yang berusaha? Coba. Sampai kamu mengungkit-ungkit semua yang dia bayar, yang dia makan setiap bulan. Setiap hari coba.
saya bawa Anda yang cantik jelita di Makassar, dari Makassar ke Jakarta. Kepingin saya berubah nasib coba. Tidak ada di luar sana yang tahu saya berjuang. Setiap hari saya puasa supaya mengurangi beban biaya coba. Setiap hari Indah Permatasari yang cantik. Kamu tahu saya berjuang bagaimana. Saya lebih banyak puasa sunat supaya kurang biaya di sini coba. Supaya ada uang casting, uang transportasi, sampai naik Kopaja, turun Kopaja, basah kuyup di badan, kering lagi di badan coba. Dari SD kelas 6 saya bawa Anda cantik jelita sampai saya berjuang. Coba kamu hitung itu semua, sudah kekeluarkan semua dengan kalimatmu kemarin pagi coba. Saya salah apa saya? Itu begini, itu orang tua. Pasti dia ingin yang terbaik untuk anaknya lah, iya kan? Mungkin saya belum bisa menjawab ekspektasi itu. Tapi kan semuanya sedang diusahakan. Jadi ya saya sih mengerti maksudnya posisinya orang tua seperti apa. Tidak mungkin kalau selama ini saya diam karena itu orang tua gitu. Jangan justru ketika teman-teman makin ngulik, orang tua makin sedih. Kami yang anak-anak ini makin susah cari jalan ya. Kemarin kan Indah sudah sampaikan juga ya kita masih mencoba jalani aja lah. Lantas seperti apa Ibunda Indah menyebutkan status para menantunya? Dan seperti apa pula penjelasan Nursia terkait sudah tidak meminta uang sejak tahun 2019 silam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nursia, Ibu Indah Permatasari, juga mengungkapkan perihal uang yang menurutnya sudah tidak lagi dimintanya kepada anaknya sejak 2019 atau beberapa tahun sejak sang anak mulai mengenal sosok Ari Kriting. Lantas seperti inilah saat Nursia menceritakan perjuangannya tanpa hadirnya sang anak, Indah Permatasari. Dari mana saya harus begini karena saya sudah tahu laki-laki ini pasti dikasih salah. Makanya saya sudah siap payung. Saya sudah tahu apa yang terjadi yang dari 2019 sampai sekarang. Kalau khawatir ya kan ada orang di sana yang katanya yang baik. Di sini selalu ada bahasanya dia itu selalu menyusahkan. Di sini cuma selalu bilang uang. Hello anakku yang cantik jelita, dari 2019 saya tidak mengharapkan saya tidak begini lagi sama Anda yang cantik. Mulai saya menjahit dari Tanah Abang, saya beli kain, saya bikin 10 lembar, 20 lembar, saya kirim ke Makassar, jual sama saudaranya Kiki. Terus begitu tinggal lagi di sini 2 tahun ini, kopi saya jual bawang merah di pinggir jalan. Karena di sini diambil sama orang 10 kilo, 20 kilo, ada yang ambil 30 kilo, 60 kilo satu hari diambil sama orang, jual keliling-keliling. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.